Salah satu majalah yang cukup populer dan memiliki penulis yang terbanyak, sekitar 150 penulis atau pengarang, dan juga sekitar 206 judul karya. Ini adalah majalah Penghidupan. Majalah Penghidupan ini merupakan majalah bulanan, ya, terbit setiap bulan, yang diterbitkan pertama pada bulan Januari tahun 1925 di Surabaya dan berakhir hingga masa kedatangan Jepang, ya. Majalah Penghidupan ini memiliki sebaran pengarang yang sangat beragam. Artinya dari 150 pengarang itu tentu saja memiliki pandangan ataupun gagasan yang berbeda-beda, karena mereka mewakili kelompok-kelompok sosial mereka dan juga kelompok sosial politiknya ini, ya. Terutama pada masa ini merupakan masa adanya semangat nasionalisme kebudayaan di kalangan masyarakat peranakan Tionghoa dan sekaligus persoalan nasionalisme yang bersifat politis ini, ya. Hal yang cukup menarik dari majalah Penghidupan ini adalah selain karakter fisiknya ini, ya, karakter fisik majalah yang sangat ukuran 11 kali 16 cm. Setiap edisi terbit dia memuat judul cerita ataupun novel yang disertai dengan ilustrasi gambar. Dan setiap terbit atau setiap terbitan, ilustrasi gambar ini akan selalu berubah-ubah ini, ya. Ini ilustrasi gambar ini menyesuaikan tema ataupun topik dari cerita yang akan ditulis ini, ya, yang diterbitkan itu. Kemudian majalah ini memiliki halaman ekstra yang disebut dengan ekstra pagina ini, ya, yang memuat cerita pendek. Kemudian juga halaman-halaman ini diisi oleh foto-foto, kemudian iklan dan sebagainya. Tidak jarang di dalam majalah ini iklan itu ada di dalam di halaman tengah novel itu misalnya, atau halaman tengah cerita. Halaman ekstra ini juga ada namanya bayangan kehidupan atau bayangan penghidupan. Ini semacam refleksi dari cerita itu. Jadi yang menjadi menarik lagi bahwa sebelum membaca cerita, membaca novel yang diterbitkan di majalah itu, pembaca diberi pengantar mengenai isi cerita dan sebagai bahan perenungan ini, ya. Selain itu, hal yang paling utama, majalah ini juga memuat iklan. Iklan itu adalah bisa iklan produk, kemudian iklan perdagangan, dan juga iklan novel yang akan terbit, dan pembaca dipersilahkan untuk memesan dan diberi diskon dan seterusnya ini, ya. Selain itu, majalah ini juga memuat kabar administrasi tentang ansuran, pengiriman kwitansi kepada pelanggan dan sebagainya. Selanjutnya, majalah ini juga memberikan kemajuan bagi kaum Huaqiao atau perantauan, orang-orang Cina, orang-orang peranakan yang melakukan migrasi ke berbagai dunia atau wilayah, dan itu dikabarkan di dalam majalah ini. Selain itu juga majalah ini juga memberikan koleksi-koleksi dari kitab-kitab leluhur, sejarah leluhur yang perlu diketahui oleh para perantauan itu. Selain itu, majalah ini juga memuat gambar-gambar orang terkenal, misalnya artis, kemudian seniman itu, ya, dari luar negeri, terutama dari barat. Ini yang cukup menarik adalah memuat artis-artis, tokoh-tokoh terkenal, misalnya Ratu Elizabeth dari barat ataupun yang lain gitu, ya. Kemudian juga gedung-gedung dari luar negeri, baik dari Tiongkok maupun dari dunia barat, terutama Eropa. Bahkan panorama-panorama alam dari lokalitas ini juga dicantumkan. Peristiwa-peristiwa juga dicantumkan, yaitu peristiwa-peristiwa yang unik. Misalnya orang tua yang usianya 82 tahun yang main olahraga ataupun olahraga ekstrim ketika itu ini, ya. Misalnya kegiatan para pekerja di pabrik teh, kemudian lain sebagainya ini, ya. Selain itu juga ada diberi sisipan
yang namanya rubrik Taman Ketawa. Nah, ini berisi tentang gambar kartun, cerita lucu seperti komik mini gitu ya. Ini yang ada di majalah Penghidupan. Selain itu juga majalah ini juga memberikan kata-kata mutiara ataupun peribahasa ataupun ujaran-ujaran atau ucapan orang yang terkenal. Ini sebagai motivasi. Dia berasal dari ucapan orang barat ataupun orang Tionghoa sendiri atau orang dari negeri Tiongkok atau negeri Cina ini ya. Ini masuk di dalam rubrik yang namanya ucapan orang yang termasyhur ini ya. Ini yang menjadi menarik ini ya. Hal yang lain dari majalah ini, karakteristik yang lain adalah cerita berupa kehidupan orang-orang peranakan di dalam majalah Penghidupan ini tidak hanya orang peranakan saja, tetapi masyarakat lokal, kemudian saduran ataupun cerita dari negeri barat, Tiongkok, mitologi, sejarah lokal, dan lain sebagainya. Ini ya, Penghidupan ini amat penting karena dia memiliki peran dan fungsi maupun posisi dalam menentukan orientasi cerita-cerita dan budaya serta cita-cita kaum peranakan Tionghoa. Kalau diamati dari cerita-cerita itu, dari isi-isi novelnya itu memiliki satu garis keseragaman. Bagaimana golongan ini ya, golongan moderat, terutama golongan moderat yang menginginkan kemajuan terhadap masyarakat peranakan Tionghoa sekaligus menjaga tradisi leluhur itu bersama-sama membangun masyarakat peranakan Tionghoa. Artinya meskipun mereka itu tetap mempertahankan ajaran luhur, mereka itu para pengarang dan isi-isi karyanya itu tidak anti terhadap perkembangan barat, tetapi justru sebaliknya perkembangan dunia barat itu mereka ambil kemudian untuk dijadikan cita-cita dari dunia timur, ya ini peranakan Tionghoa. Hal ini akan terlihat dalam karya-karya yang ada dalam majalah Penghidupan. Sebagai contoh, pengarang yang terlibat dalam majalah Penghidupan yang sangat terkenal itu adalah Niu Zhongsheng karena dia dulu pengelolanya, kemudian Ong Kim Ham, kemudian lagi Chiu, kemudian Sam, Kue Tek Hin, dan lain sebagainya. Ini saya kira ini informasi sekilas tentang majalah Penghidupan, satu majalah yang cukup produktif dan bertahan lama di dalam menghasilkan dan menyatukan cita-cita masyarakat peranakan Tionghoa melalui yang diwakili oleh para pengarang dari golongan moderat konservatif. Terima kasih.